Masyarakat Jawa kuno memang dikenal punya kepercayaan yang terkadang di luar nalar. Dari mulai mitos, tahayul, sampai ritual-ritual khusus yang diyakini bisa mengusir makhluk halus dari rumah. Konon katanya, di setiap rumah pasti ada penunggu tak kasat mata. Seperti halnya manusia, hantu atau setan punya sifat yang beragam. Ada yang baik, ada pula yang jahil atau jahat. Nah, hantu atau setan yang jahil dan jahat inilah yang dipercaya sering mengganggu manusia yang tinggal bersama mereka di rumah tersebut. Siapa sih yang betah tinggal di rumah yang berhantu? Alhasil, pilihannya cuma dua, Anda atau mereka yang pergi. Menurut kepercayaan Jawa, konon ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mengusir makhluk halus dari rumah. Garam. Di samping kegunaannya untuk memberi rasa pada masakan, tahukah Anda bahwa garam ternyata dipercaya bisa mengusir gangguan hantu dari rumah? Caranya sama dengan cara mengusir ular agar tidak masuk ke dalam tenda saat kita pergi berkemah, yakni dengan menaburkan garam kasar ke sekeliling rumah. Hal ini dipercaya dapat mengusir atau melindungi rumah dari gangguan makhluk gaib. Bawang putih dan bambu kuning. Sebagian dari kita pasti pernah mendengar mitos mengenai bawang putih merupakan senjata ampuh untuk melumpuhkan vampir atau Dracula. Tapi siapa sangka, mitos lokal pun meyakini bahwa adanya makhluk halus yang mendiami rumah bisa dihalau menggunakan bawang putih dan juga bambu kuning. Caranya dengan menancapkan bambu kuning serta menggantungkan rangkaian bawang putih di pintu, jendela, dan ventilasi rumah. Dengan meletakkan dua benda tersebut, diyakini segala jenis makhluk halus pasti akan pergi. Kayu manis. Kayu manis merupakan jenis rempah-rempah yang sering digunakan untuk dimasukkan ke dalam masakan. Selain digunakan untuk memasak, kayu manis juga digunakan untuk mengusir makhluk halus. Di beberapa tempat seperti di Mesir, kayu manis digunakan di area suci. Selain Mesir, China juga menggunakan untuk memurnikan kuil. Sebagai umat beragama, baiknya kita menggantungkan diri pada kuasa Tuhan yang Maha Esa. Terlepas benar atau tidaknya ritual-ritual tadi, alangkah lebih bijaknya kalau kita mengambilnya sebagai sebuah pengetahuan dan merupakan salah satu ragam budaya yang harus diketahui. Setiap tahun kasus orang-orang hilang masih sering kali terjadi. Beberapa ditemukan dan cukup beruntung kembali kepada keluarga yang dicintai. Namun juga ada yang hilang tanpa meninggalkan jejak bak di telan bumi. Selain itu juga kasus paling misterius yang pernah terjadi di dunia. Berikut ulasan mengenai kasus orang-orang paling misterius di dunia dalam Top Files. Bella Inwich Elem. Pada tanggal 18 April 1943, sekelompok pemuda di Inggris bernama Robert Hart, Thomas Willets, Bob Farmer, dan Fred Payne masuk tanpa izin ke kawasan perkebunan Hackley Stourbridge. Bob Farmer dan kawannya memanjat pohon bernama Witch untuk berburu telur burung. Ketika mereka memanjat, Bob Farmer melihat sebuah benda mirip tengkorak di dalam rongga pohon tersebut. Semakin penasaran, sekelompok pemuda itu pun semakin mendekat dan memperhatikan apa sebenarnya benda itu. Betapa ketakutannya mereka, ternyata benda itu benar-benar tengkorak manusia dengan rambut dan giginya yang masih tersisa. Menyadari hal itu, mereka bergegas pergi dan berusaha menghindari masalah. Namun karena ketenangan jiwa mereka kian terusik, pada akhirnya mereka melaporkan kasus penemuan tengkorak di dalam pohon witch itu. Dalam penyelidikan, polisi menemukan tengkorak utuh manusia masih dalam balutan pakaian dan emas. Namun satu tengkorak tangan terputus dan ditemukan di area lokasi yang sama. Menurut informasi hasil forensik kepolisian Inggris, jasad tengkorak itu berjenis perempuan muda yang menjadi korban pembunuhan. Hal ini pun membuat publik Inggris geger dan menjadi kasus paling misterius yang belum pernah dipecahkan. Penampakan coretan grafiti bertuliskan "Who Put Bella Inwich Elem" semakin membuat kasus ini semakin mencekam. D.B. Cooper. 24 November 1971, pesawat Boeing 727 yang terbang di wilayah Portland menuju Seattle, Washington dikabarkan telah dibajak oleh sekelompok orang. Setelah melakukan komunikasi, pembajak itu meminta sejumlah uang tebusan untuk membebaskan pesawat dan seluruh penumpang pada pesawat tersebut. Setelah terbang beberapa jam, diketahui pembajak ini bernama D.B. Cooper yang mencengangkan. Ia mengaku melakukan aksi perampokan udara ini hanya seorang diri. Setelah ia mendapatkan sejumlah uang dan perhiasan dari para penumpang, Cooper menjatuhkan dirinya dengan parasut dan terjun ke area sebuah hutan. Tak lama berselang, polisi pun memburu D.B. Cooper setelah mendapatkan gambaran fisik, nomor kursi, dan identitas pelaku.
Cooper digambarkan pria kulit putih dengan jas serta kacamata hitam layaknya pebisnis. Ia duduk di seat 18C. Awalnya polisi menduga akan mudah menangkap perampok udara ini, namun anehnya identitas Cooper adalah palsu dan pria perampok udara ini benar-benar hilang secara misterius. Bagi sebagian orang, kerangka manusia merupakan hal menakutkan dan sebisa mungkin dihindari. Hal ini tidak berlaku bagi beberapa tempat di dunia yang justru menjadikan kerangka manusia adalah desain interior bangunan. Kesan menyeramkan sudah pasti, namun estetika yang ditampilkan memang menawarkan kesan yang berbeda. Kapel Ossuari di Katedral Otranto, Italia. Bangunan ini dibangun untuk mengenang tragedi pembantaian besar yang terjadi tahun 1480. Tumpukan tulang belulang para korban tertata rapi dalam lemari kaca tepat di belakang altar kapel. Kerangka seorang pria bernama Antonio Primaldo adalah salah satu korban pertama yang kepalanya dipenggal oleh tentara Turki. Selain itu, kapel ini juga menyimpan ribuan tengkorak dari Perang San Martino akibat konflik Vines dan Giovanni. Dalam lemari kaca setidaknya ada 2.619 tulang belulang dan 1.274 tengkorak. Capella dos Ossos atau yang juga dikenal dengan Chapel of Bones berada dalam bangunan gereja Nossa Senhora do Carmo di Portugal. Coba perhatikan keseluruhan dinding bangunan ini, hanya tengkorak dan tulang manusia yang tampak. Diperkirakan ada lebih dari 1.000 tengkorak dari para anggota Ordo Karmel memenuhi bangunan 4x6 meter ini. Tengkorak para pendeta konon juga dipasang di sini sejak tahun 1816. Tengkorak yang menghiasi dinding ini belum termasuk dengan jumlah tengkorak lain yang masih disimpan di tempat lain di sekitar gereja. Pemakaman bawah tanah yang terkenal ini bernama Katakomba. Berdiri sejak abad ke-12 setelah masuknya agama Kristen di kota Paris. Diperkirakan ada 6 juta jenazah yang disimpan di sini. Konon pada masa itu, warga Paris kebingungan bagaimana menyimpan jenazah keluarganya yang telah meninggal. Sampai ide membangun pemakaman bawah tanah ini muncul dan menjadi satu-satunya tempat yang menyimpan banyak tulang belulang dan tengkorak. Pada abad ke-19, pemakaman ini sempat ditutup dan warga dilarang menyimpan jenazah di tempat ini. Karena dinilai unik, pemerintah setempat justru menjadikan Katakomba ini sebagai destinasi wisata, tepatnya setelah tahun 2009. Kelakuan orang terkaya selalu menarik perhatian. Tidak hanya dari kekayaan, tapi juga kebiasaan yang kerap dilakukan. Ada yang tetap hidup hemat dan bijaksana membelanjakan uangnya, ada juga yang ingin merasakan membuang uang untuk hal-hal yang mungkin akan Anda anggap tidak penting. Celine Wildstein, seorang sosialita yang menikah dengan orang kaya ini, mendapatkan sebagian kekayaan dari mantan suaminya tersebut. Alih-alih dimanfaatkan dengan baik, Jocelyn memilih untuk menghamburkan uang tersebut. Dia menghabiskan uang 600.000 US dollar atau setara 8,28 miliar rupiah hanya untuk tagihan telepon, makanan, dan anggur untuk dihabiskan sendiri. Selain itu, Jocelyn juga menghabiskan jutaan dolar Amerika untuk operasi plastik yang membuat dirinya kini punya wajah seperti kucing. Kelakuan aneh yang dilakukan oleh miliarder dunia lainnya yaitu mengkoleksi kumbang. Hal itulah yang dilakukan oleh David Rockefeller. Pria yang meninggal di usia 101 tahun ini, semasa hidupnya memang diketahui sangat terobsesi oleh serangga, khususnya kumbang. Hal itulah yang membuatnya rela menghabiskan uang jutaan dolar untuk memperbanyak kumbang-kumbangnya. Meskipun menggunakan uang untuk hobi yang dianggap kurang penting bagi sebagian besar orang, di sisi lain, Rockefeller diketahui sebagai miliarder yang dermawan. Hal ini karena ia sudah banyak menyumbangkan kekayaannya untuk museum seni dan juga artefak. Miliarder dunia yang duduk di posisi pertama Forbes, Jeff Bezos, rela merogoh koceknya dalam-dalam untuk membuat jam raksasa. Bos Amazon ini diketahui menghabiskan uang sebesar 42 juta US dollar atau sekitar 577 miliar rupiah untuk mendanai sebuah pembangunan jam raksasa yang ada di dalam sebuah gunung di kawasan Texas, Amerika Serikat.
Dengan uang yang sangat besar itu, diketahui kalau jam besar ini akan terus hidup bahkan hingga 10.000 tahun. Jika hari libur tiba, tentu kebanyakan dari kita memilih untuk berwisata ke tempat yang memiliki panorama indah dan menenangkan hati. Namun tak selamanya orang-orang memilih tempat wisata yang selalu menyuguhkan keindahan. Beberapa orang sengaja berwisata ke tempat yang justru menantang para pengunjungnya untuk menikmati suasana horor dan mencekam. Tim Top Highlight sudah merangkum lokasi wisata paling menyeramkan di berbagai negara untuk Anda. Di Republik Irlandia, ada sebuah benteng kuno dengan sejarah berlumuran darah. Kabar penampakan sejumlah hantu di sana membuatnya tenar sebagai benteng paling angker sedunia. Leap Castle, demikian nama benteng yang berjarak sekitar 6 km dari kota Roscrea, Republik Irlandia ini. Singkat cerita, pada tahun 1659, keluarga yang terkenal angkuh dan jahat yaitu Derby Family berhasil mengambil alih benteng tersebut. Mereka sering menyandra dan mengeksekusi rakyat yang bersalah di dalam benteng ini. Terbukti dari adanya ruang bawah tanah yang berfungsi sebagai ruang tahanan. Di sana pun ditemukan tulang belulang yang sudah membusuk. Karena hal itulah, banyak orang penasaran dan ingin melihat langsung ke dalam benteng tersebut.